Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurjo, dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki minggu ketiga Paskah. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Pasamuan Jawi nomor 26 bait pertama dan kedua. Gusti kang nitaken jagat siang ratri tan kendhat ganjar serama. Haleluya sagung puji tansah gonjo Gusti. Haleluya sagung bekti preng ratu swargi. Muji Gusti sang juru basuki kang ngorbanken sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah gonjo Gusti. Haleluya sagung bekti preng ratu swargi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara semua. Amin. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ketiga Paskah ini kita bersama-sama disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam minggu-minggu Paskah ini, kisah-kisah Alkitab yang akan kita renungkan bersama mengajak kita untuk menghayati bagaimana iman kita sesungguhnya diwujudkan dalam laku dan perbuatan kita. Khususnya bagaimana kita pun juga menghayati bagaimana ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Mereka dipanggil untuk memperteguh imannya bahwa Yesus, guru dan sahabatnya betul-betul bangkit dari antara orang mati. Maka mari bersama kita menghayati tentang iman kita melalui pujian. Kidung Pasamuan Jawi nomor 106 bait 1 dan 3. Amungku mandaliku witeng karosanku. Amungku mandaliku tu engkrajanku. Aku datang kuatir Pangeran pepujanku. Allah dadi krajanku. Witeng karosanku.
Srana pangandeliku ngilangkan prihatinku, srana pracaya iku sirna wasumelangku. Aku datang kuatir Pangeran pepujanku, Allah dadi krajanku, witing karosanku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baris pertama dari bait 1 pujian yang baru saja kita nyanyikan berbunyi, amung kumandel iku uwiting karosanku. Imanlah yang menjadi pohon kekuatan kita. Itu semua mengajak kita untuk begitu memperhatikan, memupuk iman kita agar iman itu menjadi pohon yang tumbuh subur. Utamanya dalam situasi-situasi, kondisi-kondisi hidup yang sulit. Sementara kita bekerja, sementara kita berusaha, itu semua harus dilambari dengan iman. Maka bersama kita menyerahkan diri kita saat ini kepada Tuhan di dalam doa sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang memelihara hidup kami beriman kepadamu seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Iman itulah yang ingin kami wujudkan dalam laku hidup kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, kami mengalaskan semuanya itu kepada iman percaya akan keberadaan dan pemeliharaanmu. Begitu juga dalam situasi-situasi yang sulit, khususnya yang sedang kami hadapi sekarang di mana semakin merebaknya coronavirus. Tuhan, situasi ini membuat hidup kami sulit, situasi ini membuat hidup kami berat. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan hidup kami. Oleh karena itu dalam keterbatasan kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami yang lemah dan terbatas ini. Kami mengarahkan mata hati kami kepadamu, kami beriman kepadamu, sehingga dalam setiap pekerjaan dan apa yang kami usahakan, semua itu Tuhan memberikan berkat. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan kami, yang semuanya ini kami pinta dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu memelihara hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janganlah takut, tetaplah percaya kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Kita diteguhkan melalui firman-Nya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita ungkapkan kepasrahan kita melalui pujian kita kepada Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 250 bait yang pertama. Duka pangayom kawula
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kini bersama kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, khususnya bagaimana kami merenungkan dan menghayati tentang kisah-kisah kebangkitan dan penampakan. Tolonglah kami, Roh Kudus-Mu memberi terang agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami ditolong untuk mendengar dengan hormat dan baik di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hati kami terbuka untuk diubahkan oleh jamahan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 197 mengajak kita untuk mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Kula sampun siaga Gusti sumadyo nampeni satemulya. Kula sujud manembah Gusti marek ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kati. Sabapa duka datane saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabapa duka wonten gesang kula, mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Sabapa duka datane wagingsih saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabapa duka wonten gesang kula, mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Kita membaca Injil menurut Lukas. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yang demikian.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar berita, entah itu membaca di koran atau di radio atau di televisi, itu ada seorang bapak atau seorang ibu membunuh anaknya sendiri, bahkan membunuh anaknya yang masih bayi. Nah, ketika diperiksa, ketika diinterogasi di kantor polisi, orang tua yang membunuh anak itu berkata, "Saya khilaf. Saya khilaf." Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia, khilaf itu secara umum dimengerti lupa diri. Ketika orang mengatakan saya khilaf, berarti orang itu lupa diri. Mengapa orang bisa lupa diri? Banyak hal yang mempengaruhi mengapa orang bisa lupa diri.
Entah karena perasaannya, entah karena emosinya, entah karena kejengkelannya, entah karena sesuatu yang dia rasakan berlebihan di dalam perasaan, di dalam hatinya, dia khilaf gitu. Jadi kalau kita tadi merasakan bahwa ada orang tua yang membunuh anaknya, apalagi yang masih bayi, lalu mengatakan khilaf, berarti orang tua itu mungkin diliputi perasaan-perasaan tertentu sehingga dia lupa diri, sehingga pada akhirnya dia membunuh anaknya sendiri. Ini sesuatu yang berbahaya kalau ini diterus-teruskan begitu. Sehingga kita mungkin ingat Bapak Ibu Saudara, salah satu firman yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius, kalau seseorang berkata jahil, seseorang berkata kafir, itu harus segera dibawa ke mahkamah agama, dan apalagi yang marah gitu, karena itu menyebabkan pembunuhan gitu. Nah, khilaf itu disebabkan berbagai banyak hal. Nah, karena itu kita semua diingatkan apabila kita sedang marah, kita sedang merasakan perasaan-perasaan tertentu, jangan mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 menceritakan tentang dua orang murid Yesus yang sedang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jarak Emmaus adalah sekitar 7 mil atau sekitar 11 sampai 12 kilo ke arah barat laut dari Yerusalem. Apa yang sedang mereka percakapkan dalam perjalanan itu? Mereka sebenarnya sedang bercakap-cakap tentang berita, tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Mereka mendapatkan berita itu dari para perempuan, tetapi mereka masih belum percaya kepada berita itu. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka mendapatkan berita itu dari para perempuan yang notabene adalah warga kelas 2. Sehingga sebagai warga kelas 2, mereka melihat perempuan sebagai ini kan cuman rekodoyo, ini kan cuman sekedar akal-akalan, mungkin saja bisa begitu. Sehingga nggak mungkinlah kalau Yesus bangkit. Nah, dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka berjalan didampingi oleh salah seorang yang tidak mereka sadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak sadar bahwa yang hadir berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Dikatakan dalam bacaan kita, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bagaimana kita bisa memahami perkataan dari ayat ini? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada dua hal yang bisa dijelaskan, atau ada dua macam penafsiran. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena mereka sedang berjalan menuju ke barat laut, mereka sedang berjalan menuju ke arah matahari terbenam, sehingga mereka sedang bertatap dengan cahaya matahari, sehingga mereka mungkin tidak kelihatan dengan jelas siapa yang ada di sebelahnya. Penafsiran yang kedua adalah mereka dianggap masih belum percaya, mata iman mereka masih belum bisa melihat bahwa ini merupakan Yesus. Karena hal itulah mereka mengutarakan segala kesedihan di dalam hatinya kepada orang yang dianggap asing itu tadi. Mereka bercerita, kamu kan nggak tahu, kemarin di Yerusalem itu ada seorang nabi yang kami berharap dia bisa menjadi Mesias, yang kami berharap dia bisa membebaskan kami dari penjajahan. Dia dielu-elukan ketika masuk ke Yerusalem, ketika dia naik keledai, ketika dia dilambai-lambaikan dengan daun palma. Kami merasa bahwa inilah pahlawan kami, tetapi nyatanya dia mati. Dan kemudian dikatakan ada isu-isu bahwa dia bangkit, dia dicuri mayatnya. Tetapi bagi kami itu merupakan satu hal yang menyedihkan, karena kami kehilangan sosok pahlawan. Kesedihan yang mereka utarakan itu, saudara, merupakan satu hal yang wajar, karena orang Yahudi memahami bahwa Mesias itu adalah pahlawan yang membawa pedang, yang bisa melawan pasukan, membunuh mereka. Sementara Yesus kan tidak. Yesus mengajak sebenarnya orang banyak untuk memahami bahwa Mesias tidak membawa pedang. Mesias adalah sosok yang mengubah situasi dengan jalan damai. Sehingga ketika mereka selesai mengatakan itu, dalam bacaan kita dikatakan
Yesus menegur kedua murid itu dengan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Dalam bahasa Yunani dipakai istilah afontos yang berarti lamban untuk memahami gagasan. Gitu. Para murid ini tidak ngerti-ngerti, sudah lama ngikut Yesus, sudah lama kemana-mana dengan Yesus, tapi mereka tidak bisa mengikuti, memahami apa yang Yesus katakan. Tetapi pada akhirnya, saudara, ketika sampai di dalam rumah, karena pada akhirnya mereka harus menghentikan perjalanan mereka, mereka disapa oleh Yesus secara pribadi melalui cara Tuhan Yesus melayani mereka dalam memecahkan roti. Mereka terbuka, mereka baru sadar bahwa orang yang selama mereka berjalan itu adalah Yesus yang mereka cari, yang mereka pikir dia sudah mati, tapi ternyata dia betul-betul bangkit. Saudara, kita di sini bisa belajar dan melihat bahwa kecemasan, ketakutan yang dialami oleh para murid membuat mata hati mereka, membuat pikiran mereka tidak bisa memahami, melihat sesuatu dengan jelas. Sama seperti apa yang saya katakan tadi di depan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan marah, ketika kita melakukan sesuatu dengan emosi, maka hasilnya itu tidak akan baik untuk semuanya. Dan ini bisa kita lihat dalam bacaan kita. Para murid, mereka mengalami ketakutan dan kecemasan, dan pada akhirnya mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menghayati dua hal berdasarkan apa yang sudah kita renungkan. Yang pertama, kita ingin bersama-sama untuk melihat tentang kesalahpahaman para murid tentang memahami bagaimana Mesias itu sesungguhnya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat gambar yang ada di depan ini. Kita bisa melihat di kolom yang pertama. Ceritanya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan. Kolom pertama di sana diceritakan ada seorang laki-laki, dia berkata, "Aku nggak butuh masker, aku nggak butuh hand sanitizer, karena aku punya Allah yang akan melindungi aku." Di kolom berikutnya, di sana, laki-laki itu mengatakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu, selamatkan aku, lindungi aku." Di kolom yang ketiga, setelah laki-laki itu berkata dengan berkobar-kobar, ternyata laki-laki itu positif terkena corona. Dia di karantina di rumah sakit, dan ketika dia sedang berbaring, dia mengatakan, "Tuhan, aku sudah percaya padamu, aku sudah menyerahkan hidup kepadamu, tetapi kenapa kamu tidak melindungi aku?" Di kolom yang terakhir, dari awan itu ada suara yang mengatakan, "Anakku, aku sudah memberi kamu petunjuk, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan aku sudah mengatakan kepadamu untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah, tetapi kamu tidak mendengarnya." Saudara, gambar ini hampir mirip dengan apa yang para murid alami. Mereka salah memahami konsep Mesias. Kalau para murid tadi memahami konsep Mesias sebagai orang yang membawa pedang, maka gambar ini pun juga demikian menjelaskan kepada kita. Di tengah wabah COVID ini masih ada banyak orang yang memahami bahwa aku pasti selamat sekalipun aku tidak memakai masker, karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Kita bisa melihat perbandingan ini. Nah, saudara, ini satu hal yang bisa kita pelajari dari apa yang kita renungkan. Bahwa jangan sampai salah kita memahami tentang siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saya ingin mengajak saudara menghayati, merenungkan tentang para murid yang mengalami kepanikan sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Karena mereka tidak bisa berpikir jernih, pada akhirnya mereka tidak bisa melihat siapa orang yang di sebelah mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus. Orang panik, orang bingung, orang takut, tidak bisa berpikir jernih sehingga melihat segala sesuatu pada akhirnya salah. Ada satu gambar yang bisa kita lihat.
Di kolom pertama di situ ditulis olahraga di rumah aja. Ini sebenarnya mengajak untuk happy, untuk mengajak kita rileks gitu. Kolom berikutnya di situ ditulis bulu tangkis, tetapi gambarnya ada seorang perempuan yang sedang gebuki kasur, mepe kasur digebuki gitu. Ibaratnya orang sedang bermain bulu tangkis supaya nggak panik-panik nemen gitu. Lalu di kolom berikutnya itu ada tulisan hoki. Ternyata gambarnya di situ adalah orang yang sedang ngepel, ada wanita yang sedang ngepel. Dianggap saja itu olahraga hoki. Lalu di kolom yang terakhir itu ada tertulis nge-gym. Di sana ada orang pakai masker, ada orang sedang mencuci pakaian, pakaian itu diperas begitu sedemikian rupa sehingga ototnya kelihatan. Orang cuci-cuci itu sama dengan orang nge-gym. Nah, saudara, ini merupakan gambar yang mengajak kita jangan panik, gitu. Jangan takut, jangan cemas, lihat segala sesuatunya dengan positif. Kalau pemerintah mengatakan seruan jangan panik, itu semua diserukan agar kita tidak termakan dengan berita-berita yang negatif. Hidup kita berjalan seperti biasanya sehingga imun dan kekebalan tubuh kita meningkat. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus mengajak kita untuk merenungkan bahwa jangan sampai kita salah memahami Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita pun juga dipanggil untuk tidak panik. Orang yang panik, orang yang takut, itu kalau melakukan sesuatu pasti salah. Seperti yang saya katakan di depan. Ada orang tua yang kilaf sehingga dia membunuh anaknya karena dia merasa emosi terhadap anaknya. Ketika seseorang melakukan segala sesuatu dengan emosi, dengan perasaan yang tidak enak, maka hasil yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudara, berkacalah dari kisah kita pada hari ini. Semoga kita semua ditolong dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita merespon permenungan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Pertama, doakanlah pemerintah yang sedang menangani percepatan untuk memutus penyebaran virus ini. Juga doakan para pasien, tenaga medis dan keluarga yang sedang berjuang terhadap proses yang sedang mereka tempuh sekarang ini. Juga doakan keluarga saudara masing-masing, khususnya mungkin di waktu-waktu ini dengan adanya himbauan dari pemerintah agar kita tidak mudik. Tentu kita harus menahan kangen, kita harus menahan rindu kita untuk tidak berjumpa dengan saudara-saudara kita. Doakan saudara-saudara yang berada di tempat yang jauh, supaya Tuhan tetap melindungi mereka. Dan nanti kita akan bersama-sama
mengakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh karena itu, sekarang mari bersama-sama kita menaikkan doa kita secara pribadi. Tuhan, Engkau Maha mendengar apa yang kami ungkapkan melalui doa kami. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan. Sebentar, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali masuk ke dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau menolong kami dalam situasi yang tidak mudah ini. Melalui situasi yang tidak mudah ini, kami semua dipanggil untuk bersatu menghadapi apa yang sedang kami alami bersama. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memelihara kami. Inilah seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan kita pada hari ini didasari dengan ayat dari Alkitab, yaitu 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi sebuah pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 267. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Kulo akesan tias kulo milo akirang kang sinale pesan denyo seto krono kulo ungune tatos panjernya kulo nderek kesang pamarta kula kesang pamarta kula kesang. Gusti pamarto kang kesang
Sang Paman tak kula gesang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit bagi kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai dengan pada saat ini Tuhan masih memberikan berkat dan karunia kepada kami, sehingga kami pun bisa melakukan peribadatan kami walaupun harus berada di rumah masing-masing. Maka dengan penuh rasa syukur kami juga mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan bagi keluarga kami. Kami menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan banyaknya berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Maka di dalam kesempatan ini pun kami juga memohon ampun kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan persembahan ini. Terimalah Tuhan, berkatilah juga setiap orang yang sudah Tuhan pilih untuk bisa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan anugerahi dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga berkat ini benar-benar menjadi sarana bagi kami semua untuk memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang berjalan ke Emmaus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tinggallah bersama dengan kami." Ungkapan itu yang juga akan kita lantunkan melalui pujian kita. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula. Sebagai ungkapan iman kita bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kidung Pasamuan Jawi 434 bait 1 dan 4. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula, kula tansah ngraosaken berkah paduka. Rasakan berkah paduka. Gusti mugi amirsani tias kula trenya, paduka ingkang ngiyaten saketa teduh. Gusti mugi nuntun kawula, kula tansah ngraosaken berkah paduka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu, kenalilah Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Jangan lupakan Dia dan tetaplah berjalan bersamanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekuatan dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup dan jiwamu untuk mengenal Tuhan, menguatkan engkau dalam situasi yang sulit ini, sekarang dan selamanya. Amin. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap